apabila bujur benar kehendak seorang hamba pada ma'rifat. Bila si hamba ini bujur-bujur hendak ma'rifat, lalu dia berusaha membersihkan dirinya, dia bersihkan dirinya, dia perhiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia, dia perbanyak zikir, salawat, istighfar dan lain-lain. Nah, ini ngarannya sudah bujur-bujur hendak mendapatkan ma'rifat. Orang bujur-bujur hendak dapat ma'rifat itu artinya berusaha membersihkan diri, memperhiasi diri, memperbanyak wirid. Nah, apabila seseorang hamba itu telah benar pada kehendaknya mendapatkan ma'rifat, Allah sampaikan si hamba tadi kepada seorang wali daripada wali-walinya. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah ma talabal maula ta'ala minka ayyuhal abdu ajalla minal ittirar. Tidaklah menuntut Tuhan engkau daripada engkau wahai hamba yang lebih besar daripada al-ittirar. Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita, memerintahkan kepada kita dengan berbagai macam perintah, baik perintah itu sifatnya zahir atau perintah itu sifatnya batin. Banyak perintah Allah. Namun dari sekian banyaknya perintah Allah kepada kita itu, yang paling besar dituntut Allah kepada kita adalah agar kita bersifat dengan sifat ittirar. Wal ittirarul matlub an la yatawahhama al-'abdu min nafsihi syai'an min al-hawli wal quwwah wa la yara li nafsihi sababan min al-asbab ya'tamidu 'alayhi wa la yara li qiyathihi illa maulah wa la yara li najatihi min halakatihi ahadan siwa. Ittirar yang dituntut kepada kita itu adalah bahwa tidak menyangka seorang hamba daripada dirinya, apalagi meyakini, tidak menyangka. Waham itu paling lemah perkiraan, paling lemah sangkaan itu waham. Kalau lebih kuat lagi zan. Zan itu sangkaan yang sudah kuat. Di atas zan lagi ada yakin. Nah, jadi artinya bahwasanya tidak menyangka, selemah-lemah sangka. Tidak menyangka seorang hamba daripada dirinya itu ada sesuatu keberdayaan dan kekuatan. Dan dia tidak melihat dirinya itu ada sebab yang dia bisa berpegang atas sebab itu. Dan dia tidak melihat untuk menolong dia itu kecuali Tuhannya. Dan dia tidak melihat bagi keselamatannya dari kebinasaannya akan seseorang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya ittirar. Ini yang sangat dituntut Allah kepada kita. Dari sekian banyak perintah, dari sekian banyak tuntutan Tuhan kepada kita, inilah tuntutan yang besar. Jangan sampai kita ada merasa sedikit juga pun bahwa kita ini punya daya dan upaya. Sedikit pun kita jangan ada merasa bahwa kita ada mempunyai sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan sandaran. Jangan ada kita merasa sedikit juga pun ada orang yang bisa menyelamatkan kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya ittirar. Orang sembahyang,
Sembahyang berarti dia melaksanakan tuntutan Allah yang zahir. Kalau orang yang sembahyang ini tapi di hatinya ada rasa, dalam hatinya ada rasa bahwa dia punya daya upaya, sembahyangnya sia-sia. Sembahyangnya sia-sia. Orang naik haji, orang berumrah, orang puasa, orang bayar zakat, ini orang yang melaksanakan tuntutan Tuhan. Tapi kalau orang ini dalam hatinya ada sedikit punya rasa bahwa dia ada punya daya upaya, maka semua ibadah itu menjadi sia-sia. Jadi tuntutan Allah yang paling besar kepada kita adalah bahwa jangan sampai ada dalam hati kita ini sesuatu pengakuan bahwa kita mempunyai kekuatan dan kemampuan. Jangan ada sedikit pun dalam hati kita orang yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Jangan ada dalam hati kita pengakuan bahwa ada selain Allah yang kita bisa bersandar dengannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan al-ittirar tadi, artinya itu. Al-abdul muttar wal abdul hakiki. Seorang hamba yang bersifat dengan ittirar. Ittirar ya yang tadi, yang tidak ada merasa daya, tidak ada merasa punya daya upaya, yang tidak ada merasa punya kekuatan sedikit pun. Nah, seorang hamba yang bersifat dengan sifat ittirar itu, itulah hamba Allah yang sebenarnya, itulah hamba yang hakiki. Alladzi idza da'a Allah ajabah wa idza sa'alahu a'tah. Yang bila mana dia itu berdoa kepada Allah, Allah ijabah doa. Bila dia minta kepada Allah, Allah beri permintaannya. Nah, itulah seorang hamba hakiki, hamba yang sebenar-benar hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah ta'ala amman yujibul muttarra idza da'ah. Nah, Allah yang meijabah akan orang yang muttar, orang yang bersifat ittirar itu apabila dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika ayyuhal abdu idza aradta an tatluba min maulaka syai'an jalban aw daf'a fa'alaika bil ittirar. Apabila engkau wahai hamba ingin minta sesuatu kepada Tuhan engkau, baik permintaan itu berupa manfaat atau keselamatan daripada bala dan bencana, mintalah kepada Allah dalam keadaan bersifat ittirar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya kalau kita berdoa lawan Tuhan, minta lawan Allah, tapi dalam hati kita ini masih ada rasa bisa. Dalam hati kita masih ada rasa daya upaya. Nah, ini doa kita ini ditolak oleh Allah. Karena Allah yujibul muttar. Allah itu memperkenankan, mengabulkan doa orang yang muttar, orang yang tidak ada punya apa-apa lagi yang diharapkannya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-ittirar akhassu awsafil ubudiyah. Ittirar itu paling khusus sifat-sifat kehambaan. Sifat kehambaan ini banyak, seperti tawadhu, itu sifat kehambaan. Khusyuk, khudu, tadarruk, itu sifat-sifat kehambaan. Nah, ittirar ini lebih khusus daripada itu, lebih khusus daripada tawadhu, lebih khusus daripada tadarruk. Ittirar orang yang sudah
tidak merasakan punya apa-apa. Nah, ini ittirar. Orang yang benar-benar merasakan la haula wala quwata illa billah, itu ittirar. Al-abdul muttar la yubali wa la yahzan ayyuqala lahu dha'if zalil fakirun jahil mukhti li'annaha sifatuhul asliyatu dzatiyah. Seorang hamba yang bersifat dengan sifat ittirar, dia tidak peduli, dia tidak bersedih hati dikatakan orang dia lemah. Dia tidak peduli, tidak sedih dikatakan orang bahwa dia itu hina. Dia tidak peduli, dia tidak sedih dikatakan orang bahwa dia itu fakir, jahil, bodoh, mukhti, salah. Kada peduli. Kenapa orang yang bersifat ittirar ini tidak peduli, tidak sedih dikatakan orang yang demikian itu? Li'annaha sifatuhul asliyatu dzatiyah, karena itu semua merupakan sifat dirinya yang sebenarnya. Sifat diri yang sebenarnya. Kalau kita umpamanya berisi sepeda, contohnya kita beli sepeda kita ini buruk, sepeda kita buruk, ada nang memadahkan dengan kita. Sepeda ikam tuh buruk lah. Nah, sariklah kita. Amun dasar bujuran buruk juga di maba. Nah, itu ampun kita. Kita punya pakaian cumpang camping, tambal situ tambal sini. Ada orang yang mengatakan kepada kita, pakaian engkau itu cumpang camping. Apakah kita sedih? Apakah kita kecewa? Apalagi marahkah kita? Memang punya kita yaitu. Nah, ini seorang hamba yang mutar itu dikatakan orang, mungkin kada bisa ngaranya. Memang ini kada bisa. Memang kada bisa. Ikam salah. Memang ini selalu salah. Itu sifat dirinya yang asli memang demikian. La yubali wa la yahzan ayyuqala lahu dha'if dzalil fakir jahil mukhti. Ini sudah mengatakan bahwa dirinya tidak ada punya sesuatu yang bisa dibanggakan, punya sesuatu yang bisa diandalkan. Itu sudah keyakinan dirinya seperti itu. Wa idza qila lahu qawiyyun 'azizun ghaniyyun 'alimun syadidun fawwadaha ila Allah Ta'ala li'annaha min sifatihil 'aliyyah wa la yafrahu biha. Apabila dia dikatakan seorang hamba yang bersifat ittirar ini dikatakan engkau kuat, engkau mulia, engkau kaya, engkau alim, engkau benar, dia serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada bisi sepeda motor umpamanya, kita kada bisi sepeda motor, kada bisi kendaraan. Dipadakan orang baiknya kendaraan ikam itulah. Sukalah kita. Tentu hati kita menyerahkan, oh ini ampunnya si fulan bin fulan kendaraan. Oh baiknya pakaian yang ikam pakai itu bagusnya, pada injaman nih, injaman. Kena kamarian dibulikakan nih, dipuji orang, oh bagusnya baju ikam. Tentu hati kita langsung bicara, ini ampun si fulan bin fulan, ini ampun minjam aja. Kalau sebulannya baju kopi yang penuh dengan tambal sulam sana sini. Nah ini seorang hamba yang mutar. Nah begitu nyamannya hidup orang seperti ini, begitu bahagianya hidup orang yang seperti ini. Orang yang benar-benar merasakan bahwa bagaimana yang punya dirinya, mana yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza aradta ayyuhal abdu burudal mawahib alayka kal ulum wal asrar wal ma'rifah wa ghairiha falazimi zillah wal ila Allah wa janib awhamal quwwah wal izzah wal ananiyah. Apabila engkau wahai seorang hamba menghendaki datangnya mawahib dari Allah kepada engkau. Kalau kita nih menghendaki diberi Allah ilmu, ma'rifat, apalagi asrar, apalagi mustajabah. Kalau kita hendak mendapatkan itu semua dari Allah, maka janganlah engkau berpisah dengan sifat diri engkau yang sebenarnya, yaitu kehinaan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipisahi sifat itu, karena itulah yang punya kita. Dan jauhilah sangka-sangka kuat. Sangka kuat. Jauhilah sangka bahwa kita ini kuat. Aku ini kuat, hilangkan sangka seperti itu. Jauhkan sangkaan aku mulia, wal ananiyah, dan aku yang lainnya. Nah, bila kita mampu menjauhi sangka-sangka, menyangka diri ini bisa, menyangka diri ini pintar, menyangka diri ini suci, nah, bila kita masih dipenuhi dengan sangkaan-sangkaan itu, kita akan bisa dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling dapat ilmu dari kitab, paling dapat ilmu dari guru, tapi kada bisa dapat ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan dasar untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hati kita penuh dengan hal-hal macam itu? Qala Allah Ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah berfirman, Allah menolong kalian pada waktu perang Badar karena kamu pada waktu itu merasa hina. Perang Badar kita cuma 313 orang. Ribuan musuh orang-orang kafir musyrikin. Tapi kenapa kita menang? Kenapa menang? Nah, karena yang 313 ini mereka merasakan bahwa tidak punya daya upaya menghadap orang kafir yang begitu kuat dan besar. Ini sudah runtuh. Senjata berapa biji, kuda ada berapa, lalu kehilangan seluruh yang dia miliki, merasa tidak ada lagi yang bisa menolong dalam perangnya selain daripada Allah. Nah, oleh karena mereka dalam perang Badar itu merasa kehinaan diri mereka, tidak ada punya sandaran kecuali Allah, Allah menangkan dalam perang Badar itu. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Para muhibbin rahimakumullah. Fa iza lazamta zillah fa anta hina idzin azizun billah. Apabila engkau melazimi, tidak memisahi kehinaan dirimu, maka pada waktu itu engkau sebenarnya orang yang mulia dengan Allah. Di saat kita merasa bahwa diri kita ini hina, di saat kita merasa diri kita ini hina, nah, pada saat itu kita sebenarnya orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza lazamtal iftiqara ila Allah fa anta hina idzin ghaniyyun billah. Bila mana engkau melazimi sifat keberhajatan engkau kepada Allah, maka pada waktu itu sebenarnya engkau orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita merasa bahwa kita ini membutuhkan Allah. Kita merasa bahwa kita sangat perlu kepada Allah. Kita sangat berhajat kepada Allah. Nah, di saat kita itu, kita sebenarnya orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza lazamta dha'fak fa anta hina idzin qawiyyun billah. Bila engkau melazimi kelemahan engkau, merasakan diriku lemah, diriku tak berdaya, nah pada waktu itu sebenarnya engkau orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, sebaliknya demikian. Di waktu kita merasa bahwa diri kita ini mulia, padahal waktu itu kita sebenarnya orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita merasa bahwa diri kita ini besar, saat itulah sebenarnya kita orang yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita merasa diri kita ini kaya, nah pada saat itu sebenarnya kita orang yang paling fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilat membaca la haula wala quwata illa billah. Banyak hadis. Ada yang mengatakan siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah baca 100 kali sehari, dia akan terhindar dari segala macam bala bencana, setidak-tidaknya kefakiran. Hanya membaca aja. Hanya membaca. Ujar Nabi, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan dengan Allah, hanya dibacanya, itu sudah mendatangkan keuntungan. Dia terhindar dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkannya. Apalagi dia merasakan, la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita sudah merasa bahwa kita ini sebenarnya la haula wala quwata illa billah, maka segala kemuliaan, segala kesuksesan, segala macam keberuntungan diberikan Allah kepada kita. Karena orang yang merasakan la haula wala quwata illa billah itu laksana gelas yang kosong. Nah, gelas kosong itulah yang siap untuk diisi dengan ilmu, dengan rahasia, dengan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gelas kosong. Nah, tetapi kalau orang yang hatinya ini berisi dengan perasaan dirinya mulia, perasaan dirinya ini pintar, perasaan dirinya ini kuat, itu gelasnya penuh. Nah, gelas yang penuh tentu tidak akan diisi lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal penuhnya itu hanya dengan sangkaan-sangkaannya belaka. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada sesuatu yang paling dituntut Allah kepada kita ini melainkan ittirar itu. Jangan ada sedikit pun rasa alim, rasa kaya, rasa pintar. Kenapa? Itu ampun orang. Orang kada bisi kendaraan tadi. Nah, begitu memakai kendaraan di jima orang asa kayanya. Kena kamarian diambil orang tabulik pulang ke asa. Tabulik ke asa. Dan pasti kembali ke itu. Jadi tidak ada sesuatu yang dituntut kepada engkau yang lebih besar daripada bersifat ittirar itu. Dan tidak ada yang paling cepat mendatangkan ilmu, mendatangkan rahasia, mendatangkan ma'rifat. Tidak ada yang lebih cepat selain dengan bersifat dengan kehinaan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-127 insyaallah. Yang terjemahnya adalah, jikalau engkau tidak bisa sampai kepada Allah kecuali sesudah lenyapnya dosa-dosa engkau, kejahatan-kejahatan engkau, dan terhapusnya pengakuan-pengakuan engkau, niscaya engkau tidak akan bisa sampai kepadanya selama-lamanya.
Dan tetapi apabila Allah menghendaki menyampaikan engkau kepadanya, Allah tutupi sifat engkau dengan sifatnya, maka Dia sampaikan engkau kepadanya dengan sesuatu daripadanya kepada engkau, bukan dengan sesuatu dari engkau kepadanya. Itulah kurang lebihnya terjemah hikmah yang ke-127. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah la ta'taqid ayyuhal abdu annaka tasilu ila ma'rifatillah bi takhliyati nafsik an sifatil mazmumah wa tahliyatiha bi sifatil mahmudah lianna dzalik la yusiluka ilaiha abada. Janganlah engkau mengiktikadkan, jangan mengiktikadkan bahwasanya engkau itu wahai hamba bisa sampai kepada ma'rifatullah dengan membersihkan diri engkau dari sifat-sifat tercela dan memperhiasinya diri dengan sifat-sifat terpuji. Karena yang demikian itu tidak akan bisa menyampaikan engkau kepada ma'rifatullah selama-lamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jangan kita beranggapan, apalagi berkeyakinan bahwa kita tidak akan sampai kepada ma'rifatullah kecuali dengan membersihkan diri dari sifat tercela, memperhiasinya dengan sifat terpuji. Nah, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, keangkuhan, perasaan diri alim, perasaan diri kaya, kuat. Ini sifat-sifat tercela. Dan memperhiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadhu, seperti ikhlas, seperti husnudzan. Nah, yang demikian itu tidak akan bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Tidak akan bisa. Kalau hanya dengan modal itu, dengan hanya modal mujahadah, dengan hanya modal berjuang melawan nafsu agar diri jadi bersih. Nah, modal itu tidak akan cukup untuk menyampaikan kita kepada ma'rifatullah. Walakin ya'taqid anna al-wusul ila ma'rifatillah bi maghfiratihi wa 'afwihi wa rahmatihi bi mahdi karamihi wa ihsanihi wa fadlihi. Tetapi i'tikadkanlah bahwasanya sampai kepada ma'rifatullah itu dicapai dengan ampunan dan kemaafan dan rahmat Allah dengan semata-mata kemurahan, kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi kita orang-orang yang diberi Allah ma'rifatullah itu, mereka bisa dapat itu karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah, bukan karena mujahadahnya, bukan karena banyak wiridnya, bukan karena banyak salawatnya, bukan karena puasa zuhud waraknya, bukan. Tetapi mereka itu bisa dapat ma'rifat kepada Allah itu semata-mata adalah anugerah, rahmat, kasih sayang Allah kepadanya. Nah, itu yang kita yakini, itu yang kita i'tikadkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana perkataan penjelasan sebahagian ulama bahwa ma'rifat yang dimaksud di sini adalah ma'rifat indas sufiyah, bukan ma'rifat indal usuliyyin.
Ma'rifat yang dimaksud itu adalah huwan nur yaqdhibuhu Allah ila qalbi habibih fabihi yudriku hakikatal asya. Ma'rifat yang dimaksud itu adalah bahwa cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati orang yang dicintainya. Nah, dengan cahaya itu dia bisa memperdapati hakikat sesuatu. Nah, itu ma'rifat. Dengan cahaya yang diberikan Allah di dalam hatinya, dia bisa melihat hakikat sesuatu. Nah, selama ini kita melihat manusia itu ya manusia. Dikeruhinya kita suka, dirangutinya kita sedih, karena yang kita lihat itu adalah manusia. Kita tidak melihat hakikat dari manusia itu. Datang sihat kita suka, datang sakit kita sedih, karena kita hanya tahu sihat sakit itu dari luarnya, tidak tahu apa hakikat daripada sihat dan sakit itu. Datang kekayaan, datang rezeki yang luas kita suka, sempit rezeki kita sedih. Nah, karena kita kada tahu hakikat kaya, hakikat susah rezeki itu. Menang kita suka, kalah kita sedih, karena kita kada tahu hakikat dari menang dan kalah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu itu, kita tidak ada lagi duka dan suka. Kada ada lagi suka, kada ada lagi duka. Kalau kita sudah tahu hakikat sesuatu. Kalaupun kita duka, dukanya karena Allah. Kita suka, sukanya karena Allah. Kalau kitanya, kada ada lagi suka dan duka itu. Karena kita sudah mengetahui hakikat segala sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mengetahui hakikat sesuatu itu datangnya dari Allah Dzul Jalali wal Ikram. Hakikat sesuatu itu adalah datangnya sesuatu itu minallah Dzul Jalali wal Ikram, dari Allah yang punya sifat jalal dan punya sifat ikram al-jamal. Kadang-kadang yang datang kepada kita, yang nampak kepada kita keilukan jamal daripada Allah, kita senang, kita murah rezeki, kita sihat, kita menang, kita bahagia. Nah, kadang-kadang datang sifat yang datangnya daripada jalal Allah itu membuat hati kita, dalam istilah orang-orang sufiah, kabat, tertutup. Sehingga waktu itu kita memerlukan adab, memerlukan macam-macam hal untuk menghadapi sifat yang demikian itu. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah tadi. Jadi orang ma'rifat itu kada ada sedihnya. Kada ada sedihnya. Kenapa? Karena semuaan itu mereka yakini, mereka rasakan datangnya dari Allah. Untung dari Allah, rugi dari Allah. Dan mereka melihat di balik rugi itu ada sesuatu yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'rifat ngarannya. Jadi orang ma'rifat itu orang yang macam itu. Amunnya sarik, sariknya karena Allah. Amunnya senang, senangnya karena Allah. Nah, jadi untuk sampai kepada ma'rifat itu, nah, kada cukup hanya dengan melatih diri, dengan banyak wirid, dengan macam-macam. Tetapi kita bisa dapat ma'rifat itu dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal mujahadatu alamatu sidqi iradatil abdi wa sababu naili rahmatih la listihqaqi ma'rifatih. Adapun mujahadah itu artinya kita membersihi diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Lalu kita perhiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, dengan memperbanyak zikir sekian ribu. Nah, itu mujahadah, itu hanya sebagai tanda jujurnya kehendak si hamba untuk ma'rifatullah. Tanda.
dan itu merupakan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi bukan sia-sia. Kita banyak bacaan, kita banyak wirid, kita menahan nafsu, itu bukan sia-sia. Itu tanda kita benar-benar hendak dekat dengan Allah. Itu tandanya. Bukan itu untuk mendapatkan haknya ma'rifat. Orang berzikir sekian ribu, orang melatih diri dengan macam-macam latihan, itu tanda dia benar-benar hendak. Bukan itu sebagai menuntut hak ma'rifat. Nah, itu kada bisa. Kama annal 'abda la yadkhulul jannah bi'amalihi, sebagaimana seorang hamba itu dia tidak masuk surga dengan amalnya, walakin bimaghfiratillah wa rahmatih, tetapi dengan ampunan Allah dan rahmatnya. Nah, sama halnya dengan ma'rifat tadi. Kita kadang akan dapat ma'rifat dengan amal kita, tetapi kita dapat ma'rifat dengan ampunan dan rahmatnya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyatagammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga oleh amalnya. Ujar sahabat, pian wahai Rasulullah, kayak itu juga kan? Ujar Nabi, aku pun demikian. Tetapi Allah meliputi akan daku dengan rahmat dan ampunannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Waqad qil ma'rifatullah jannatun mu'ajjalah. Dikatakan oleh para arifin, disebut dalam kitab Taqribul Usul, bahwasanya ma'rifat itu adalah surga yang disegerakan di alam dunia. Nah, surga itu kada bisa kita masuk hanya dengan amal kita, tetapi kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Imam Ghazali mencontohkan apa bedanya amal dengan rahmat itu. Ya, mencontohkan kalau kita misalnya disuruh orang jaga malam. Ujar orang ikan jaga malam mulai jam 8 sampai subuh. Jaga akan rumah. Tontong jaga malam diberi orang dia 100.000. Nah, ini 100.000 ini ngarannya upah jaga malam. Upah jaga malam. Sesuai. Mulai habis isya sampai subuh jaga diberi 100.000, itu upah. Nah, kalau orang yang jaga malam ini dari habis isya sampai subuh diberi oleh tuan, diberi oleh yang menyuruh nih, diberi duit 10 juta, diberi mobil, diberi rumah. Ini upahkah atau kasih sayang yang menyuruh itu? Upah kada itu kalau jaga malam. Nah, kita sembahyang 5 waktu sehari semalaman. Kalau itu dengan upah paling-paling 100.000 upahnya. Tapi kita sembahyang 5 waktu itu diberi Allah surga. Nah, upahkah atau kasih sayang Allah kah surga itu? Tentu kasih sayang, bukan upah. Kalau upah 5 waktu paling-paling 100.000 di upah orang. Puasa. Berapa upahnya puasa? Mengkabul akan orang mati puasa. Paling 100.000 diberi orang sehari puasa. Nah, itu upah puasa. Allah mengganjar orang puasa dengan surga. Nah, upahkah itu atau rahmat kan ngarannya? Nah, itu rahmat Allah. Jadi kalau kita dengan amal kita kadang akan bisa masuk surga. Kadang kau mencapai kada sesuai amal kita untuk dapat surga. Nah, jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, demikian pula halnya ma'rifatullah itu.
Bagaimanapun kita mujahadah, bagaimanapun kita melatih diri, mensucikan diri, memperbanyak wirid, itu kada cukup untuk bayar ma'rifatullah. Kalau Allah beri kita ma'rifat, itu ngarannya rahmat Allah dan semata-mata kemurahan Allah, bukan harga sebuah perjuangan kita. Nah, para muhibbin rahimahumullah, di dalam kitab Nihayatul Qurab disebutkan kisah. Nah, ini kisah seorang pemuda yang fakir, miskin, hendak meminang putri raja. Naik ke tempat raja. Apa kabar raja? Ulun hendak meminang anak pian, melamar anak pian. Raja orang pintar, ujar raja, bisa, boleh. Tapi jujurannya permata. Ngaran permatanya itu Bahraman. Itu hanya ada di istana Kisra. Nah, kalau ikan bisa menjujur anakku dengan itu, silahkan kawin. Raja kada menolak, kada, cuma jujurannya permata nang ada di istana Kisra. Ujar si pemuda itu, lain pada di istana, di mana andaknya? Itu ada di tengah laut, di dasar laut. Di dasar laut. Kalau ikan dapat itu di tengah laut, dalam laut lagi, ikan bawa ke sini, ambil aja anak. Si pemuda yang fakir ini berangkat ke laut membawa timba. Bawa timba. Ditimba laut. Timba bawa ke pinggir, timba bawa ke pantai, timba bawa ke pantai. Anak mencari permata tadi. Nah, kemudian di situ si iwak-iwak yang di laut ini tahu, bah, di iwak ini mau karing laut bahaya kita nih. Ini kalau karing laut ini bahaya kita. Iwak melapor kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kayak apa hamba engkau nih menimba laut untuk mencari permata Bahraman itu. Ringkas cerita, biar Tuhan ambilkan permatanya sudah. Ambilkan permatanya, keluarkan, hendak di pantai. Nah, ringkasnya permata muncul di pantai itu. Muncul di pantai. Nah, sekarang si fakir sudah dapat permata Bahraman itu. Nah, dapatnya si fakir dengan permata Bahraman ini apakah karena dia menimba laut atau karena rahmat Allah itu? Kalau menimba seumur hidup, habis umur kada mayu. Tapi menimba itu perlu. Perlunya apa? Itu alamatun lisidqil iradah, itu tanda bahwa dia bujur-bujur hendak. Bujur-bujur hendak. Allah ditimba. Padahal ada sesuai timbaan itu dengan permata itu. Nah, ini contohnya bahwa kita mendapatkan ma'rifatullah. Sekecil apapun ma'rifat yang kita dapatkan, serendah apapun ma'rifat yang kita dapatkan, itu bukan daripada usaha kita, bukan dari amal ibadah kita. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Fawusulul abdi ila ma'rifatillah laysa bi'amalin sa'idin minhu ilallah wa innama hiya bitafaddulin habitin minhu ilal abdi. Maka bermula sampainya seorang hamba itu kepada ma'rifatullah bukan dengan amalan yang naik dari dia kepada Allah, tetapi hanya saja ma'rifat itu dia dapat dengan anugerah yang turun dari Allah kepada hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum idza sadaqa al-'abdu fil iradah awsalahu Allah ila waliyyin min awliya'ihi wa atla'ahu ala khususiyatihi wa maziyatihi falazima al-adaba ma'ah fama zala yasilu bihi hatta yasila ila ma'rifatillah. Apabila bujur benar kehendak seorang hamba pada ma'rifat, bila si hamba ini bujur-bujur hendak ma'rifat, lalu dia berusaha membersihkan dirinya, dia bersihkan dirinya, dia perhiasi dirinya dengan
sifat-sifat mulia. Dia perbanyak zikir, salawat, istighfar dan lain-lain. Nah, ini ngarannya sudah bujur-bujur hendak mendapatkan ma'rifat. Orang bujur-bujur hendak dapat ma'rifat itu artinya berusaha membersihkan diri, memperhiasi diri, memperbanyak wirid. Nah, apabila seseorang hamba itu telah benar pada kehendaknya mendapatkan ma'rifat, Allah sampaikan si hamba tadi kepada seorang wali daripada wali-walinya. Allah perlihatkan kepada hamba itu keistimewaan seorang wali itu. Maka dia beradab dengan seorang wali tadi. Nah, maka senantiasa seorang wali tadi berjalan dengan dia sehingga dia sampai kepada ma'rifatullah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah punya tekad, punya tujuan ingin dapat ma'rifatullah, lalu kita berusaha, nah itu Allah akan menuntun kita, menunjukkan kepada kita di sinilah jalannya. Nah, dia akan bertemu dengan orang yang Allah perlihatkan kelebihan-kelebihan orang itu. Maka dia beradab penuh dengan orang tersebut. Akhirnya orang itulah yang membawa dia, mengantarkan dia kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya daripada hikmah yang ke-127 ini, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, wirid-wirid yang kita lakukan itu adalah merupakan tanda, merupakan alamat benarnya kita, dan itu merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah kepada kita, bukan untuk mendapatkan surga Allah, baik surga dunia yang namanya ma'rifatullah atau surga akhirat yang namanya jannatul firdaus dan lain-lainnya. Amal kita tidak akan bisa untuk mendapatkan yang demikian itu. Semata-mata hanya anugerah, rahmat dan ampunan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-128.